Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 sampai yang ke-24. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman kebenaran-Mu, dan berkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Tuhan, marilah kita sama-sama membaca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 sampai 24. Demikian bunyinya. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adapun tema saya ambil adalah damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih Tuhan, damai sejahtera ada dua. Ada damai sejahtera yang dikatakan dengan iman dari Allah, ada damai sejahtera dari duniawi. Nah, dalam hal ini Paulus mengingatkan kepada teman sepelayanan yaitu Tikhikus supaya mereka jangan berduka cita, mereka jangan bersedih, karena waktu ini Paulus sedang dipenjara di Efesus. Kenapa? Karena Paulus ingin mengatakan bahwa Tikhikus harus menyampaikan Injil kebenaran, kabar sukacita kepada semua orang. Walaupun Paulus di penjara, tapi Injil tidak boleh terbelenggu. Maka disampaikan supaya Tikhikus menyampaikan kepada saudara-saudara di jemaat di Efesus. Damai sejahtera dari Efesus pasal pertama pun sudah sampaikan, kalimat pertama adalah damai sejahtera. Dan ini biasanya kita terima berkat Tuhan pada waktu terakhir dalam akhir ibadah, yaitu doa berkat oleh pendeta atau hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, damai sejahtera dari dunia itu sifatnya tidak kekal. Ada orang yang merasa damai sejahtera kalau dia memiliki harta, kalau dia memiliki anak, memiliki segala apa yang dia inginkan. Tetapi begitu dia dipanggil Tuhan, semuanya akan sirna. Oleh sebab itu, damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang kekal. Apa ciri-ciri daripada yang kekal itu? Yang pertama, damai sejahtera yang kekal adalah, pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kenapa? Dia sudah nyatakan kasih Tuhan itu kepada dunia, bahwa Yesus mau mati karena kasihnya kepada kita. Perjanjian lama, kita lihat bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, walaupun mereka sudah jatuh bangun, tapi Allah tetap mengasihi mereka, dan mereka boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah juga dalam diri kita, Bapak, Ibu, saudara. Jikalau kita punya kasih Allah, maka kehidupan kita pun akan tetap merasa damai sejahtera. Yang kedua, yang kekal, Bapak, Ibu, dan saudara, dari damai sejahtera adalah firman-Nya.
karena firman-Nya adalah kebenaran. Orang yang hidup dalam firman, dalam kebenaran, maka akan mendapatkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu tidak akan hilang kalau dia hidup dalam firman-Nya, dalam kebenarannya. Karena Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa damai sejahtera menyertaiku, dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan itu yang disampaikan di dalam kitab Yohanes. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa damai sejahtera menyertai kita semuanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini. Yang ketiga adalah kekal dalam damai sejahtera adalah Roh Kudus. Roh Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan Yesus sudah disalibkan, tapi rohnya tetap menyertai kita. Karena Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Roh memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap hidup dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam masa pandemik ini, biarlah damai sejahtera dari Tuhan senantiasa memberkati kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena kita apa? Kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati saya secara pribadi, dan saudara-saudara dan Bapak, Ibu, dan semua Amang dan Inang. Biarlah firman Tuhan ini tetap hidup, sehingga kita boleh menyatakan damai sejahtera yang kekal itu, yaitu adalah kasih Tuhan. Yang kedua adalah firman-Nya. Yang ketiga adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, firman kebenaran-Mu yang menyatakan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kasih yang luar biasa, yang mempunyai memberikan Roh Kudus kepada kita, roh penolong, roh penopang, roh penghibur dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh istirahat pada malam hari ini dengan penuh kemuliaan nama-Mu, dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak sekurang apapun. Kau berkati seluruh kehidupan jemaat kami, baik yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, memberikan kesembuhan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.